Saya ingin menyampaikan di awal pembukaan kita kalau Islam adalah agama sukses. Bahkan Islam selalu menekankan kesuksesan. Dan sukses ini teman-teman, kalau kita definisikan dan sederhanakan sebenarnya, bukanlah sesuatu yang berat. Bahkan dalam setiap hari kita memiliki banyak kesuksesan. Apapun yang Anda inginkan, kemudian tercapai, berarti Anda sudah sukses di poin itu. Misal contoh, Anda lapar, kemudian Anda berhasil mendapatkan makanan sehingga lapar Anda hilang. Anda sudah sukses di poin itu. Anda haus, kemudian Anda dapat air minum. Haus Anda bisa hilang, berarti Anda sukses di poin itu. Anda ngantuk, capek, Anda bisa istirahat, mendapatkan tempat untuk istirahat dan Anda bisa menghilangkan letih Anda atau capek Anda sudah sukses. Anda selepas mandi ingin pakai pakaian dan Anda mendapatkan pakaian yang Anda harapkan. Di lemari misalnya, sudah sukses di poin itu. Jadi saya sengaja mendatangkan contoh-contoh yang kecil seperti ini supaya Anda bisa tarik kepada semua hal yang lebih besar daripada itu. Kalau Anda berangan-angan kerja di sebuah tempat lalu Anda diterima, sudah sukses di situ. Anda ingin kuliah di satu tempat lalu kemudian Anda berhasil kuliah di tempat tersebut, sudah sukses di poin itu. Ini kesuksesan bisa bergabung atau bahkan berulang-ulang kita dapatkan dari satu kegiatan. Misalnya tadi ingin masuk ke satu tempat kerja, Anda sukses di situ pada saat diterima. Pada saat Anda berhasil mengejar prestasi yang ditekankan oleh kantor, Anda juga sudah sukses di poin itu. Misalnya, kalau lembur akan dapat ini, atau Anda kalau bekerja sekian lama dan Anda berprestasi, Anda akan dapat ini. Dan Anda mengejar itu, Anda sudah sukses di situ. Anda kuliah di kampus, ingin masuk ke sebuah kampus, Anda kuliah, jurusan tertentu Anda berhasil. Anda sudah masuk di jurusan yang Anda inginkan. Anda sudah sukses di poin itu. Kalau Anda berhasil menyelesaikan kuliah Anda, sudah sukses pula di situ. Kalau Anda mendapatkan nilai terbaik cum laude, Anda sudah sukses lagi. Jadi sukses itu sangat luar biasa yang bisa kita raih. Banyak sekali yang bisa kita raih. Bahkan dalam satu kegiatan. Anda ingin masak. Kemudian Anda berhasil saja mengumpulkan bahan banyak. Anda sukses di poin itu. Anda memasak masakan sesuai yang Anda inginkan dengan tesnya. Anda sudah sukses. Anda makan dia sehingga membuat kepuasan di dalam diri Anda, lapar Anda hilang, gitu kan? Anda juga bisa memuaskan orang lain yang makan dari suami, istri, anak-anak misalnya. Anda juga sudah sukses. Jadi, sukses ini sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Banyak depan mata kita. Cuma kebanyakan orang menyempitkan makna sukses ini. Seakan-akan dia nggak pernah sukses dalam hidupnya. Padahal dia lahir di muka bumi ini, kemudian dia bisa tumbuh besar, sebuah kesuksesan. Dia punya teman-teman, kesuksesan. Dia punya rumah tangga, kesuksesan. Ada orang subhanallah, udah sempurna secara fisik, udah gagah, udah putih, udah tinggi, laki-laki, perempuannya udah cantik, ya udah putih. Lalu jalur nasabnya mereka baik, hidup di keluarga kaya, sekolahnya bagus, gitu kan. Pulang juga sudah tinggal lanjutkan perusahaan orang tuanya, masih kadang-kadang menganggap dirinya belum sukses. Padahal luar biasa sukses itu, maknanya sangat luas. Dan Islam adalah agama sukses. Karena Islam selalu menyuruh para penganutnya untuk mencari yang terbaik. Ada istilah afdal dalam agama kita. Yang terbaik. Dalam Islam Anda boleh menjadi orang yang paling kaya. Paling kaya, saya bahasakan paling kaya. Paling pintar. Paling bersih. Ya. Paling tinggi jabatannya. Paling berprestasi di sekolahnya. Islam menyuruh itu. Dalam ibadah pun afdaliyah ada. Ya. Anda lebih afdal, lebih sukses, lebih baik Anda daripada kerjakan 2 rakaat sholat malam, Anda kerjakan 4 rakaat. Lebih baik lagi, lebih afdal lagi 6 rakaat. Lebih afdal lagi 8 rakaat. Jadi ada yang afdal gitu. Jadi di awal pembukaan kita teman-teman, saya ingin titik beratkan Islam adalah agama sukses dan menekankan kita untuk sukses. Islam melarang kita justru untuk terpuruk. Islam melarang kita bermalas-malasan. Bahkan Nabi SAW berlindung dari sifat malas. Islam melarang kita pengangguran. Ya. Kecuali memang Anda sudah berusaha cari kerja tidak temukan. Islam melarang kita untuk dendam, dengki, iri, mencuri, menyakiti orang. Semua itu bisa mengganggu kesuksesan. Tapi Islam suruh kita jujur, amanah, tanggung jawab. Maju, berbagi.
Bahkan kita punya motivasi sebagai seorang muslim sangat kuat. Bukan cuma sukses di urusan-urusan dunia kita, sukses kita bawa sampai ke akhirat sana. Sampai di surga pun kita disuruh kejar yang terbaik. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga Firdaus. Disuruh minta surga yang terbaik. Walaupun amal kita mungkin kurang. Jadi kita selalu disuruh bergerak. Disuruh untuk berprestasi, disuruh untuk sukses, disuruh untuk produktif. Islam melarang kita menjadi vakum. Kita harus selalu teman-teman sekalian bergerak. Baik Anda seorang laki-laki atau Anda seorang perempuan. Tidak masalah. Islam membolehkan semuanya. Selama tidak terjadi pelanggaran agama. Selama Anda tidak membengkalikan kewajiban Anda. Silakan. Dan saya sering membahas ini teman-teman. Di beberapa tema mungkin Anda bisa ikuti di YouTube, judulnya Katakan Iya Untuk Sukses. Bagaimana sebenarnya sukses itu bisa kita bangun pondasinya dan kita bisa raih puncak tertingginya. Dengan niat Anda. Dengan tekad Anda yang baik. Kalau dua orang bekerja di satu perusahaan menjadi OB, si A sama si B. Ini sebagai bahan contoh saja. Si A bekerja dengan gaji 2 juta per bulan. Si B juga 2 juta per bulan. Cuman niatnya berbeda. Tekadnya berbeda. Si A, begitu dia menerima gaji 2 juta, dia lihat kebutuhan istrinya 1 juta. Misal contoh saja. Dia 500 ribu, dia bisa nabung 500 ribu. Bagi dia sudah cukup. Ya sudah, saya sudah cukup begini. Kita akan temukan orang ini sampai 10 tahun ke depan pun tetap OB di situ. Bedakan dengan si B yang punya niat dan tekad yang berbeda. Ini untuk membangun pondasi sukses ya. Kalau dia masuk di perusahaan, begitu jadi OB gaji 2 juta, dia langsung menanyakan kepada HRD misalnya di perusahaan, lalu dia mengatakan, kira-kira untuk meraih prestasi yang di kantor ini, dari posisi saya sebagai OB, bisa nggak saya pindah menjadi pekerjaan apalah, mungkin manajer, mungkin yang lainnya, yang kira-kira prestasi tinggi yang saya bisa raih, tertinggi. Bisa dijelaskan, oh boleh, bagaimana caranya? Begini misalnya. Lalu kemudian dia mulai bertekad, dia mulai berusaha mengejar itu. Kita temukan 10 tahun kemudian orang ini akan meraih apa yang dia inginkan. Beda dengan yang sebelumnya. Nah seperti itu. Nah Islam menyuruh kita untuk bergerak. Selalu merasa kurang, dalam arti kata kurang di sini adalah bukan tidak bersyukur ya. Tapi selalu merasa kurang dalam kualitas. Sehingga kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kalau hari ini saya sudah sering menjalankan selama setahun bersedekah setiap harinya 2.000 rupiah. Maka Islam menyuruh kita lebih dari itu. Mulai buat program sekarang 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Karena tidak mungkin datang lebih banyak rezeki tanpa kita berkorban lebih banyak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih pahala maksimal, balasan maksimal, rezeki maksimal sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Islam menyuruh kita memberikan yang terbaik. Islam bahkan melarang kita dalam bersedekah misalnya untuk memilih yang buruk-buruk lalu kita sedekahkan. Tidak boleh kita memilih yang khabith, yang buruk. Allah melarang dalam Al-Quran itu. Kita disuruh bersedekah yang terbaik. Jadi kita selalu disuruh berikan yang terbaik, kita menjadi orang yang terbaik. Saya pernah praktekin ini teman-teman sekalian. Dalam kehidupan saya dan sering saya praktekin itu. Baik itu dalam masalah saya sekolah, menuntut ilmu, saya membuka usaha, saya membangun rumah tangga. Ya. Saya selalu coba melihat, ada nggak sih yang lebih baik? Ada nggak sih yang lebih baik? Saya coba cari itu. Dulu saya pertama waktu masuk kuliah, saya pernah duduk bersama dengan orang-orang yang kurang baik secara prestasi. Duduk di belakang bagian kelas, di bagian belakang kelas. Mereka tidur, mereka coret-oret kertas, mereka nggak bergerak. Saya lihat di 2 baris pertama di depan, justru orang-orang yang sibuk menulis apa yang dosen ucapkan. Mereka komunikasi, mereka proaktif ya dalam berbicara dengan dosen, dalam menanyakan, dalam menulis dan seterusnya. Dan ternyata efeknya besar sekali. Buku-buku mereka banyak difotokopi, mahasiswa banyak menghafal dari tulisan mereka sehingga mereka dapat pahala tambahan. Selain mereka sendiri juga faham. Dan mereka pada saat selesai kuliah mereka
leluasa menjadi dosen, bisa mengajar tanpa mempersiapkan materi pun kadang-kadang. Dibandingkan dengan teman-teman yang malas. Saya awalnya ikut dengan mereka di belakang, saya juga terpengaruh. Ada beberapa saat mungkin ngantuk, ada beberapa saat tidak mendengarkan apa yang dosen katakan. Lalu saya coba membuat perubahan dalam diri saya. Saya coba pindah, berbaur dengan orang-orang yang berprestasi 2 saf pertama di kelas itu. Awalnya saya kelabakan waktu mengikuti itu teman-teman sekalian. Saya susah sekali. Karena mereka ini sudah terbiasa tulis cepat. Mereka sudah terbiasa interaktif sama guru sambil nulis. Sebentar, tanya dosen sebentar. Saya belum paham, saya begini. Kalau saya pahami seperti ini benar atau tidak? Kalau saya jawab di ujian seperti ini bagaimana? Benar atau tidak? Saya bagaimana caranya mendapatkan nilai tertinggi? Dan seterusnya. Jadi mereka ini bersaing semua. Saya mungkin 3 bulan pertama kelabakan teman-teman sekalian. Tapi karena ada tekad, ada niat. Dan kita mau menjadi yang lebih baik selalu. Maka Alhamdulillah. Dengan izin Allah SWT saya bisa ikutin. Bahkan setelah 3 bulan saya berhasil dengan izin Allah SWT untuk menulis apa yang dosen ucapkan dengan 2 tinta pulpen. 1 pulpen hitam, 1 pulpen merah. Ya, kalau pelajaran agama kita, jadi keterangan dosen saya tulis pakai pulpen tinta hitam, lalu saya letakkan kalau dia membaca ayat, lalu saya tulis ayat dengan tinta warna merah. Alhamdulillah, buku tulis saya difotokopi juga dengan mahasiswa. Saya tidak kalah dengan mereka. Bahkan ada materi saya ingat benar, dari semua tulisan, itu subhanallah saya tidak bisa lupakan kalau dosennya menyuruh mengumpulkan, karena dosen datang cuma ngomong aja waktu itu pelajaran tentang sirah, sejarah Nabi SAW. Beliau ngomong aja, beliau tidak kasih buku kurikulum. Jadi beruntunglah orang yang nulis itu. Saya sempat termasuk orang yang ikut nulis. Pas dekat ujian beliau mengatakan, siapa yang menulis tolong serahkan kepada saya tulisannya. Kemudian kami serahkan tulisan. Tanpa saya sangka teman-teman sekalian. Subhanallah, dengan berusaha sedikit saja. Allah berkahi sebenarnya. Tergantung kadar keikhlasan kita seperti apa. Tekad kita seperti apa. Tiba-tiba minggu depannya dosen datang mengatakan, saya menganjurkan untuk memfotokopi tulisan Khalid ini. Saya sampai sempat merinding pada saat itu. Padahal saya baru menyusun prestasi saya di saat itu. Tapi Alhamdulillah buku itu bisa menjadi rujukan. Pernah ada ujian, sebuah materi, ya, yang materi termasuk dosennya kurang disukai tanda kutip oleh teman-teman mahasiswa. Tapi akhirnya ada ujian. Lalu dia datang minggu depannya. Waktu itu ujian nilai sekitar 30 nilainya dari 100 ya. 70-nya nanti ada nilai ujian finalnya. Kemudian dia mengatakan, kenapa kalian ini tidak ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Bagaimana nanti kalau ujian yang final? Dan saya tidak menemukan jawaban yang benar kecuali ditunjuklah saya pada saat itu. Si Fulan dari hampir 100 mahasiswa di kelas. Padahal sebenarnya masalahnya sederhana gitu. Kadang-kadang kita tinggal mau nggak atau tidak gitu. Ya. Pada saat dosen mengatakan saya berharap minggu depan bawa buku Sahih Bukhari begini-begini. Saya sempat menangkap poin itu walaupun itu sekilas diucapkan. Minggu depannya saya bawa buku itu, saya temukan banyak di antara teman-teman saya tidak bawa. Oh lupa atau tidak perhatikan. Jadi sebenarnya tergantung kita mau atau tidak. Siapapun Anda, pekerjaan apa Anda bisa sukses di setiap bidang Anda itu. Tinggal Anda gelutin saja. Ibu-ibu rumah tangga, sukses Anda dalam memasak masakan yang terbaik. Anda bisa dagang online, Anda bisa menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak, istri yang terbaik buat suami. Itu prestasi semuanya. Bahkan saya melihat prestasi tertinggi bagi setiap wanita pada saat dia berstatus istri, puncaknya status ibu. Sehebat apapun Anda secara duniawi, misalnya seorang public figure, ya, wanita karir dan segala macam. Tapi pada saat ditanya belum bersuami, sudah menikah belum? Jawabannya belum. Langsung jatuh di mata masyarakat. Atau sudah punya anak? Belum. Kalau dia punya suami, dia punya anak, walaupun dia tamat SD, beda. Statusnya istri, statusnya ibu. Maka kita harus bisa juga mengatur skala prioritas mana. Ini yang terbaik, kemudian yang lainnya adalah tambahan. Ada orang kejar prestasi dunia lupa urusan-urusan kewajiban utamanya. Ini nggak boleh juga. Ya. Tapi yang saya ingin tidak beratkan, kita dalam Islam dianjurkan untuk menjadi orang yang sukses dalam semua bidang kita. Baik hubungan kita dengan Allah SWT dalam hal ibadah, kejar selalu yang terbaik.